Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man tier list video di banner Child Emperor. Bannernya Child Emperor. Langsung saja. Oke, jeng jeng, Melza kembali ke jalur kuning ya. S minus, gua nggak berani tinggiin banget karena emang yang lain lebih gacor. Kebetulan Tenacity buffnya aja yang kepake kembali. Walau initiate awal-awal core CE itu nggak terpengaruh Tenacity, tapi ruang ekstra yang dari pasifnya ataupun dari blok-blok red yang lain, maksudnya Tenacity yang lain, itu terpengaruh oleh buffnya dia. Makanya berguna kembali. Iya sih, Aloy juga. Selain Tenacity, ada juga Reflect. Soalnya metanya kembali ke normal damage. Babang boros di sini sayang sekali, ya udah lama lah ya. Oke, si Hellfire kok naik sedikit bang. Bukan buat mengimbangi si Aloy, tapi memang Hellfire-nya juga men-tackle meta saat ini, yaitu crit debuff-nya. Soalnya kan normal damage itu butuh crit. Seperti itu guys. Si Hellfire ini selain itu apa? Normal damage juga, itu ke tackle juga kan. Terus satu lagi api, ke tackle juga ya. Sama aja, bahkan lebih rendah dia normal damage dan apinya si Hellfire ini dibanding Genos ataupun Flashy Flash. Makanya bukan Hellfire-nya yang gigi, tapi memang Hellfire-nya jack of all trades. Salah satu aja fiturnya kepake, udah deh. Genos, Goketsu gue naikin ya, gue naikin ternyata memang tidak sesignifikan itu. Pertama memang basicnya si nyamuk itu 2 hit, sudah gue bahas di videonya sendiri, video tentang nyamuk. Kedua karena normal damage mulai di tackle kan, jadinya makin tidak efisien nyamuk special breakthrough-nya. Tapi tenang, nyamuk memang bukan itu poin utamanya, itu anggap aja bonus. Cuman intinya si Goketsu jadi naik gitu. Nih, ya kira-kira ini yang tertinggi saat ini. Sebelah kanan defender, sebelah kiri defender, sebelah kanan attacker. Ya, salah satu saja antara nyamuk atau Goket. Terus salah satu antara Goket, Genos atau Flashy Flash. Terus kenapa malah defender yang di hijau ketimbang attacker bang? Soalnya itu yang defender ini bisa juga ngetek kasarnya walau di bawah mereka. Tapi attacker ini agak sulit ya kalau ngelawan defender ini. Kenapa? Karena mereka HP-nya 1 bar. Mereka HP-nya cuma 1 bar, sedangkan defender ini HP-nya beberapa bar. Alasan gue naruh di hijau ya, soalnya ini bener-bener fondasi. Cukup punya satu aja di antara mereka bertiga ini sebenarnya itu udah bisa bikin Genos ataupun Flashy Flash bersinar terang. Nah itu jadi jangan keblinger ngelihat si Flashy Flash kok keren banget ya, karena ada core, ada support dan lain-lain. Memang fungsinya striker seperti itu alasan gua. Nggak harus semuanya diambil, salah satunya saja, habis itu ambil si Genos atau Flashy Flash. Begitu pula dengan Genos atau Flashy Flash. Kalau kalian mau ambil keduanya, minimal mampir dulu ke defendernya, satu aja gitu. Ini bagian keepsake. Ya walau dia naik tiernya saat ini, tapi keepsake-nya tidak ya. Karena yang naik itu pasifnya, bukan ultra ultinya. Oke, sama seperti kemarin, si Hellfire naik lebih sedikit dibanding Goketsu, tapi di bawah Genos prioritinya. Nih, nyamuk di atas Hellfire tapi di bawah mereka berdua. Sedangkan CE menurut gua nggak penting-penting amat walau gratis ultinya. Jadi CE itu setara dengan Goketsu lah ultra ultinya menurut gua prioritinya. Misal kalian punya Genos, nyamuk dan CE, terus hanya bisa ambil 1 keepsake berarti Genos. Kalau bisa 2 berarti Genos dan nyamuk, seperti itu. Atau misalnya Flashy Flash, Goket dan CE. Bisa 1 berarti si Flashy Flash. Bisa 2 salah satu antara Goket atau CE.
karena seimbang tuh, itu lempar koin pun oke. Gue pribadi lebih milih CE ya, karena CE gratis juga ultinya. Cuman Goketsu juga ada hal yang bisa ditawarkan juga kasarnya. Sekarang Awaken 2-nya. Otomatis naik Melza Awaken 2-nya. Cuman ya itu tadi nggak terlalu signifikan juga. Bukan poin utama dan harus ya, ibaratnya pelengkap saja, makanya nggak tinggi-tinggi amat. Si Aloy, nah ini mantep normal damage, refleksnya soalnya 60% coy. Jeng jeng, trio kwek masih tetap yang tertinggi untuk khusus bagian Awaken 2. Untuk khusus bagian Awaken 2. Sekarang CE UR recommended line up. Karena CE-nya sendiri itu core, berarti tidak ada yang di core boros, di core drive net seperti itu ya. Karena dia sendiri core coy. Langsung saja di line up-nya kalau mengambil DPS-nya si Genos, jadinya seperti ini. Genosnya di belakang, terus depan Genos taruh tank top vegetarian. Biar ke isolate, jadi tank top vegetariannya meninggoy duluan. Alhasil si Genos aman dari serangan nyamuk musuh, ataupun yang row ataupun yang kolom. Row kolom yang kalau AOE masih kena ya, cuman intinya ya ke filter lah, intinya ke filter. Terus ini yang kalau pakai flashy flash DPS-nya sama seperti Genos, flashy flashnya diamankan oleh si tank top vegetarian. Ini Genosnya, ini Goketsunya midketsu saja ini bisa. Intinya si flashy flashnya yang full set. Goketsunya midketsu, taruh di tengah situ, kasih CE depan. Terus kalau untuk mid server atau server lawas tentunya Espernya bisa king di sini. Wah ini the joss nih. Ini yang full limited. Di sini karena ada Genos juga, si flashy flash walau sendiri pun juga oke sih. Si flashy flash bisa di build speed. Nah kalau si flashy flash di build speed, si Gale-nya bebas lah, bisa diganti ya, kasarnya seperti itu. Gale-nya bisa diganti ya, bisa king, bisa juga Aloy taruh situ. Kalau misalnya ada Aloy, berarti Aloy-nya maju aja ke depan biar nyamuk ke belakang. Walau betul nyamuk itu sebenarnya defender, tapi lumayan deh ininya, ultinya mempanis musuh yang nggak masukin Aloy, kasarnya gitu. Oke, itu dia video mengenai tier listnya di banner Char Emperor. Kalau ada yang mau tanyakan silakan, kalau ada yang mau saran monggo, dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.
陸乱陣殺戮乱陣殺戮乱陣